Bagian kelima, tentang istri-istri lelaki lain. Bab 1, tentang ciri-ciri lelaki dan wanita, dan alasan mengapa wanita menolak sikap lelaki, tentang lelaki yang berhasil dengan wanita, dan tentang wanita gampangan. Istri orang lain dapat dikunjungi pada kesempatan seperti yang telah dijelaskan dalam bagian pertama bab 5 dalam karya ini, tetapi kemungkinan untuk mendapatkan mereka, kecocokan mereka untuk hidup bersama selaku suami istri, bahaya terhadap seseorang dalam hidup bersama mereka, dan akibat yang akan timbul dari kebersamaan itu di masa berikutnya harus sebelumnya dipikirkan terlebih dahulu. Seorang lelaki dapat mengunjungi istri orang lain dengan bertujuan melindungi kehidupannya sendiri. Ketika ia menyadari bahwa perasaan cintanya pada wanita tersebut terus bertambah dari satu tahap ke tahap berikutnya, adapun tahapan cinta itu berjumlah 10 dan dibedakan melalui tanda-tanda seperti berikut. 1. Cinta melalui pandangan mata. 2. Keterikatan dalam pikiran. 3. Terus terbayang-bayang. 4. Terusik tidurnya. 5. Tubuhnya makin kurus. 6. Berpaling dari objek kenikmatan. 7. Hilangnya rasa malu. 8. Tergila-gila atau menjadi gila. 9. Pingsan. Dan 10. Mati. Para penulis masa lampau menyatakan bahwa seorang lelaki harus mengetahui watak, kejujuran, kesucian, dan keinginan dari seorang wanita, selain kekuatan dan kelemahan gairah seksualnya berdasarkan bentuk tubuh dan dari tanda-tanda yang khas. Tetapi Vatsyayana berpendapat bahwa bentuk tubuh dan tanda-tanda karakteristik tidak dapat digunakan untuk menilai watak seorang wanita. Wanita harus dinilai berdasarkan perilaku dan pemikiran yang ia ungkapkan serta gerakan tubuhnya. Sebagai aturan umum, Gonika Putra mengatakan bahwa seorang wanita jatuh cinta pada setiap lelaki berwajah tampan yang dilihatnya. Begitu pula kaum lelaki jatuh cinta ketika melihat wanita berwajah cantik. Namun seringkali mereka tidak meneruskan langkah berikutnya dari perasaannya itu karena berbagai macam pertimbangan. Dalam urusan cinta, situasi-situasi berikut ini merupakan sifat khusus pada wanita. Wanita akan mencintai tanpa memandang benar atau salah pada tindakannya itu. Wanita juga tidak berusaha untuk mendapatkan seorang lelaki hanya untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Selain itu, ketika seorang lelaki lebih dulu berusaha mendapatkan perhatiannya, sang wanita biasanya akan menghindar. Meski sebenarnya ia ingin menjalin hubungan dengan lelaki tersebut. Tetapi jika sang lelaki berulang-ulang dan terus memperbarui usahanya untuk mendapatkan si wanita, pada akhirnya si wanita akan luluh hatinya dan menerima sang lelaki. Namun seorang lelaki meski sebenarnya ia telah mencintai, ia akan mengalahkan perasaannya sendiri dan lebih mempertimbangkan moralitas dan kebijaksanaan. Meski pikirannya tak pernah lepas dari si wanita, ia tidak akan menyerah bahkan ketika si wanita berusaha mendapatkannya. Seorang lelaki kadang berusaha untuk memenangkan objek keinginannya, tetapi setelah ia gagal, ia akan meninggalkannya untuk menghadapi masa depannya. Sementara itu, jika si wanita berhasil didapatkan sang lelaki,
kadang sang lelaki justru kemudian mengabaikannya. Mengenai perkataan yang menyebutkan bahwa lelaki tidak akan peduli dengan sesuatu yang didapatkannya secara mudah dan hanya menginginkan sesuatu yang tidak dapat diperolehnya tanpa kesulitan, itu hanyalah ucapan semata-mata. Berbagai penyebab seorang wanita menolak perhatian seorang lelaki yang tertuju padanya adalah sebagai berikut. 1. Cinta kasihnya pada suaminya. 2. Menghendaki keturunan yang sah. 3. Menginginkan kesempatan baik. 4. Marah karena didekati oleh lelaki yang terlalu akrab dengannya. 5. Perbedaan dalam status kehidupan. 6. Menghendaki kepastian karena sang lelaki kerap bepergian. 7. Berpikiran bahwa sang lelaki mungkin telah terikat dengan beberapa wanita lain. 8. Takut jika sang lelaki tidak bisa merahasiakan maksud hatinya. 9. Berpikir jika sang lelaki terlalu setia pada teman-temannya dan terlalu pula menghormati mereka. 10. Kekhawatirannya mengemuka bahwa sang lelaki itu tidak serius. 11. Perasaan malunya karena sang lelaki itu merupakan orang yang ternama. 12. Bagi wanita yang tergolong kategori rusa, ia takut jika sang lelaki adalah sosok yang kuat atau memiliki nafsu seksual yang besar dan terlalu besar. 13. Merasa malu karena mendapati sang lelaki merupakan sosok yang sangat pandai. 14. Berpikiran bahwa setelah hidup bersama, ia hanya akan menjadi teman sang lelaki saja. 15. Merasa tidak suka pada keingintahuan sang lelaki akan pengetahuan dunia. 16. Tidak percaya pada karakternya yang rendah. 17. Muak akan kehendak sang lelaki perihal persepsi cintanya kepadanya. 18. Bagi wanita yang tergolong kategori gajah, pikiran bahwa lelaki itu adalah lelaki terwelu atau lelaki yang nafsu seksualnya rendah. 19. Simpati jika sesuatu akan menimpanya karena nafsunya. 20. Kecewa karena ketidaksempurnaan pada diri wanita itu sendiri. 21. Takut ketahuan atau juga takut akan hal-hal baru. 22. Kecewa setelah melihat rambut sang lelaki beruban atau penampilannya yang lusuh atau kumuh. 23. Takut jika sang lelaki itu ternyata sosok yang diupah suaminya untuk menguji kesucian dirinya. 24. Pikiran bahwa sang lelaki terlalu memandang segi moralitas. Apapun juga yang menjadi penyebab di atas, jika sang lelaki dapat mengetahuinya, ia harus menyingkirkan penyebab itu sedari awal. Dengan demikian, rasa malu yang mungkin muncul karena ketenaran namanya atau karena kemampuannya harus disingkirkannya dan menunjukkan kepada sang wanita akan besarnya rasa cinta dan kasih sayangnya kepadanya. Kesulitan untuk mendapatkan kesempatan harus dihilangkan sang lelaki dengan cara tertentu dan menunjukkan pada si wanita pada cara yang mudah untuk mereka berhubungan. Rasa hormat berlebihan yang ditunjukkan si wanita harus dihilangkannya dengan membuat diri sang lelaki lebih akrab dengan si wanita. Kesulitan yang muncul karena anggapan si wanita bahwa sang lelaki memiliki karakter rendah harus juga dihilangkan sang lelaki dengan cara menunjukkan keberanian serta kebijaksanaannya.
Kesulitan-kesulitan yang muncul karena ketidakpeduliannya harus dihilangkan sang lelaki dengan menunjukkan perhatian yang lebih. Kesulitan-kesulitan yang mengemuka, yang berasal dari rasa takut, dihilangkan dengan menunjukkan keberanian yang sepantasnya. Berikut adalah jenis lelaki yang biasanya berhasil mendapatkan wanita. 1. Lelaki yang mahir atau benar-benar memahami ilmu cinta. 2. Lelaki yang pandai bercerita. 3. Lelaki yang sudah mengenal si wanita sejak si wanita masih kanak-kanak. 4. Lelaki yang percaya diri. 5. Lelaki yang mengirimkan hadiah-hadiah pada si wanita. 6. Lelaki yang dapat berbicara dengan baik. 7. Lelaki yang melakukan sesuatu yang disukai si wanita. 8. Lelaki yang belum pernah mencintai wanita lain sebelumnya. 9. Lelaki yang berperan sebagai pembawa pesan atau perantara. 10. Lelaki yang mengetahui kelemahan si wanita. 11. Lelaki yang diinginkan oleh wanita-wanita baik. 12. Lelaki yang menjalin persahabatan karib dengan teman wanitanya. 13. Lelaki yang tampan wajahnya. 14. Lelaki yang dibesarkan bersama-sama dengan si wanita. 15. Lelaki yang merupakan tetangga si wanita. 16. Lelaki yang sangat menyenangi kenikmatan seksual meski itu dilakukannya dengan para pelayannya sendiri. 17. Lelaki yang merupakan kekasih dari putri pengasuh si wanita. 18. Lelaki yang baru saja menikah. 19. Lelaki yang gemar berdharma wisata dan menyenangi pesta-pesta hiburan. 20. Lelaki yang bersifat bebas. 21. Lelaki yang dikenal sangat kuat atau lelaki kategori banteng. 22. Lelaki petualang dan pemberani. 23. Lelaki yang mengungguli suami si wanita dalam ilmu pengetahuan, penampilan, kebaikan sifat dan kebebasan. 24. Lelaki yang sangat bagus dalam hal berpakaian dan cara hidupnya. Berikut ini adalah wanita-wanita yang mudah untuk didapatkan. 1. Wanita yang suka berdiri di depan pintu rumahnya. 2. Wanita yang suka mengawasi atau memandang ke jalanan. 3. Wanita yang senang bertandang atau duduk bercakap-cakap di rumah tetangga. 4. Wanita yang selalu menatap kepadamu. 5. Wanita pembawa pesan atau perantara. 6. Wanita yang melirikmu atau memandangmu dari arah samping. 7. Wanita yang suaminya menikah lagi tanpa alasan yang jelas. 8. Wanita yang membenci suaminya atau dibenci suaminya. 9. Wanita yang tidak memiliki siapapun untuk merawatnya. 10. Wanita yang tidak memiliki anak. 11. Wanita yang tidak terlalu dikenal keluarga atau kastanya. 12. Wanita yang anak-anaknya telah meninggal. 13. Wanita yang sangat menyukai masyarakat ramai. 14. Wanita yang terlihat sangat menyayangi suaminya. 15. Wanita yang menjadi istri seorang aktor. 16. Wanita yang menjanda. 17. Wanita miskin. 18. Wanita yang gemar akan kesenangan-kesenangan. 19. Wanita yang merupakan istri dari lelaki yang memiliki banyak adik lelaki. 20. Wanita yang sombong. 21. Wanita yang suaminya berada di bawahnya dalam hal kemampuan dan pangkat. 22.
wanita yang bangga dengan kemampuannya serta keterampilannya dalam bidang seni. 23. Wanita yang terganggu oleh kebodohan suaminya. 24. Wanita yang telah dinikahkan sewaktu ia masih kecil dengan seorang lelaki kaya, dan setelah beranjak dewasa si wanita tidak menyukai suaminya, di mana ia menginginkan seorang lelaki yang memiliki watak, bakat, dan kebijaksanaan yang sesuai dengan seleranya. 25. Wanita yang diabaikan suaminya tanpa alasan yang jelas. 26. Wanita yang tidak dihormati oleh wanita lain yang setara dalam status sosial maupun kecantikan dengan dirinya. 27. Wanita yang suaminya gemar bepergian. 28. Wanita yang menjadi istri pedagang permata atau tukang emas. 29. Wanita yang pencemburu. 30. Wanita yang pendengki. 31. Wanita yang tidak bermoral. 32. Wanita mandul. 33. Wanita pemalas. 34. Wanita pengecut. 35. Wanita bertubuh bungkuk. 36. Wanita bertubuh pendek. 37. Wanita cacat. 38. Wanita vulgar. 39. Wanita yang bau badannya tidak sedap. 40. Wanita sakit. 41. Wanita tua. Terdapat syair mengenai hal itu seperti berikut. Keinginan yang muncul secara alami dan yang ditingkatkan oleh seni keterampilan, dan dari mana semua bahaya dihilangkan oleh kebijaksanaan, menjadi kuat dan pasti. Seorang lelaki yang pandai, yang bergantung pada kemampuannya, dan dengan memperhatikan secara cermat perihal gagasan dan pemikiran kaum wanita, dan yang menyingkirkan penyebab berpalingnya mereka dari lelaki, biasanya akan berhasil dalam berurusan dengan mereka. Bab 2. Tentang perkenalan dengan wanita dan cara untuk mendapatkannya. Para penulis masa lampau berpendapat, para gadis tidak mudah untuk dirayu dengan menggunakan seorang wanita pembawa pesan atau kurir, dibandingkan dengan usaha yang dilakukan lelaki itu sendiri. Namun istri-istri orang lain lebih mudah didapatkan melalui bantuan para wanita pembawa pesan, dibandingkan usaha yang dilakukan sang lelaki itu sendiri. Akan tetapi Vatsyayana berpendapat, jika memungkinkan, seorang lelaki hendaknya bertindak sendiri dalam urusan ini. Hanya ketika hal itu sulit atau mustahil dilakukan oleh sang lelaki, barulah jasa kurir wanita digunakan. Adapun pernyataan yang menyebutkan jika wanita yang bertindak dan berbicara secara berani dan terang-terangan akan diperoleh melalui usaha pribadi sang lelaki itu sendiri, sementara wanita yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu harus didapatkan melalui wanita pembawa pesan. Itu hanya omong kosong belaka. Jika sang lelaki bertindak sendiri terlebih dahulu, ia harus berkenalan dengan si wanita yang dicintainya itu dengan cara seperti berikut. Pertama, sang lelaki harus mengatur siasat agar keberadaannya dapat dilihat si wanita, baik itu secara alami atau dalam sebuah kesempatan khusus. Yang dinamakan kesempatan alami adalah bila salah seorang dari mereka mendatangi rumah salah seorang dari keduanya. Sementara kesempatan khusus adalah ketika mereka berjumpa,
baik di rumah sahabat, di rumah seorang penganut kelompok, atau di rumah seorang pejabat atau menteri, atau di rumah seorang dokter, serta jika keduanya bertemu dalam peristiwa pernikahan, upacara persembahan, berbagai perayaan, acara pembakaran mayat, dan dalam acara pesta kebun. Kedua, ketika mereka bertemu, sang lelaki harus cermat memperhatikannya dan melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga maksud sang lelaki dapat ditangkap dan diketahui si wanita. Sang lelaki dapat memilin-milin kumisnya, membuat bunyi-bunyian dengan kukunya, mendenting-dentingkan perhiasan-perhiasannya sendiri, menggigit bibir bawahnya sendiri, dan membuat berbagai tanda semacam itu. Ketika si wanita menoleh kepada sang lelaki dapat berbicara perihal si wanita itu, atau wanita-wanita lainnya bersama kawan-kawannya. Ia harus memperlihatkan kepada si wanita tentang keterbukaan dan penghargaannya pada kesenangan. Ketika duduk di samping seorang kawan wanitanya, sang lelaki harus menguap dan memutar tubuhnya, mengerutkan alisnya, berbicara dengan perlahan, seakan-akan dirinya yang letih, dan mendengar tanpa memperhatikan. Sebuah percakapan yang memiliki arti ganda harus dilakukan dengan seorang anak kecil atau dengan orang lain yang dianggap orang ketiga. Namun sebenarnya pembicaraan tersebut ditujukan pada si wanita yang dicintainya itu. Dengan cara ini sang lelaki dapat menegaskan perasaan cintanya dengan alasan ditujukan kepada orang lain dibandingkan kepada si wanita itu sendiri. Sang lelaki harus memberikan tanda yang tertuju pada si wanita di atas tanah dengan kuku-kukunya atau dengan menggunakan ranting, dan harus memeluk serta mencium seorang anak kecil di hadapan si wanita. Kepada si wanita, sang lelaki memberikan campuran pinang dan daun sirih dengan lidahnya. Sang lelaki juga menekan dagunya dengan jari-jarinya dengan lembut. Semua itu harus dilakukan sang lelaki pada waktu dan tempat yang tepat. Ketiga, sang lelaki harus memeluk seorang anak yang mungkin duduk di atas pangkuannya, memberikan mainan untuk si anak, kemudian diambilnya kembali. Begitu beberapa kali ia lakukan. Percakapan dengan penuh perhatian pada si anak juga boleh dianggap sebagai percakapan dengan si wanita. Dengan cara ini, secara perlahan-lahan sang lelaki dapat mengenal si wanita dengan baik. Sang lelaki juga harus membuat dirinya disenangi oleh sanak keluarga si wanita. Selanjutnya, perkenalan itu dapat dijadikan alasan sang lelaki untuk sering berkunjung ke rumah si wanita. Pada kesempatan kunjungan itu, sang lelaki harus berbincang-bincang tentang masalah cinta tanpa kehadiran si wanita langsung. Namun si wanita mendengar pembicaraan itu. Setelah hubungan mereka semakin bertambah dekat dan lelaki dapat menyerahkan sejumlah uang atau jenis simpanan tertentu dan kemudian mengambilnya sedikit demi sedikit pada saat berikutnya. Atau sang lelaki dapat memberinya wewangian atau buah pinang untuk disimpan si wanita. Setelah hal tersebut dilakukan, sang lelaki harus berusaha untuk membuat si wanita dapat berkenalan dengan istri sang lelaki dan membiarkan keduanya duduk bersama serta berbincang-bincang tentang hal-hal yang rahasia.
Agar dapat sering melihat keadaan si wanita, sang lelaki harus mengatur hingga tukang emas, pedagang perhiasan, tukang pembuat keranjang, tukang celup rambut, dan tukang cuci yang kesemuanya sama yang diupah untuk dipekerjakan di dua keluarga itu. Sang lelaki dapat juga melakukan pembayaran atas kunjungan terbukanya yang lama, berpura-pura terlibat dalam berbagai urusan si wanita yang kesemuanya akan semakin mempererat hubungan mereka. Jika si wanita menghendaki sesuatu atau membutuhkan uang atau ingin menguasai suatu keterampilan tertentu, sang lelaki harus mendorong si wanita untuk melakukan keinginannya, memberinya uang atau mengajarkan seni keterampilan yang ingin dikuasai si wanita, yang kesemuanya itu masih dalam batas-batas kemampuannya. Dengan cara yang sama, sang lelaki harus melakukan percakapan dengan si wanita tersebut dengan kehadiran orang lain. Mereka dapat membicarakan tindakan dan ucapan orang lain, membahas aneka benda yang berbeda-beda seperti perhiasan, batu-batu mulia, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan-kesempatan seperti itu, sang lelaki dapat menunjukkan barang-barang yang nilainya tidak diketahuinya. Sang lelaki tidak seharusnya mendebat atau berselisih perihal harga barang seperti yang disebutkan si wanita. Sang lelaki hendaknya menunjukkan jika dirinya setuju dengan apa yang disebutkan si wanita. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan tentang cara berkenalan dengan wanita yang dikehendaki. Kemudian setelah si wanita mengenal sang lelaki seperti yang dijelaskan di atas, dan telah menunjukkan cintanya pada sang lelaki melalui tanda dan gerakan tubuhnya, sang lelaki harus berusaha untuk mendapatkannya. Namun mengingat gadis-gadis tidak begitu mengenal hubungan seksual, mereka hendaknya diperlakukan secara lembut. Sang lelaki hendaknya memulainya dengan hati-hati dan penuh kelembutan. Meski dalam perempuan lain yang terbiasa melakukan hubungan seksual, hal itu tidak dibutuhkan lagi. Ketika maksud si wanita telah diketahui dan perasaan malunya telah disingkirkannya, sang lelaki dapat mulai menggunakan uang dan saling tukar pakaian. Cincin, bunga dapat dilakukan. Dalam masalah ini, sang lelaki harus cermat dan teliti untuk memastikan barang-barang yang diberikannya pada si wanita merupakan barang-barang yang indah dan berharga. Selain itu, sang lelaki harus menerima campuran buah pinang dan daun sirih dari si wanita. Jika ia hendak pergi untuk menghadiri suatu pesta, ia harus meminta bunga di rambut si wanita atau bunga di tangannya. Jika sang lelaki memberi bunga, bunga itu harus berbau harum dan diberinya tanda yang dibuatnya dengan kuku atau giginya. Dengan bertambah eratnya hubungan keduanya, sang lelaki harus menghilangkan rasa takut si wanita dan secara bertahap mengajaknya ke tempat-tempat sepi, dan di sana ia dapat memeluk dan menciumnya. Pada akhirnya, pada saat memberi buah pinang atau menerima bahan sejenis dari si wanita, atau ketika saling menukar bunga, sang lelaki dapat menyentuh dan menekan bagian-bagian pribadi si wanita. Dengan demikian, sang lelaki membuat usahanya pada suatu akhir yang memuaskan. Jika sang lelaki sedang berusaha merayu seorang wanita, ia tidak boleh merayu wanita lain dalam waktu yang sama. Namun setelah sang lelaki berhasil dengan wanita pertama,
dan dapat bersenang-senang dengannya dalam waktu cukup lama, ia dapat menjaga kasih sayang si wanita dengan terus memberinya berbagai hadiah. Barulah ia sebaiknya mulai membuat rencana baru untuk mendekati wanita lain. Jika sang lelaki melihat suami dari wanita yang dikehendakinya sedang pergi ke tempat di dekat rumahnya, sang lelaki seharusnya tidak dulu mengencani si wanita, meski hal itu sebenarnya mudah untuk ia lakukan saat itu. Seorang lelaki bijaksana yang memperhatikan reputasinya seharusnya tidak berpikir untuk menggoda wanita yang penakut atau yang tidak dapat dipercaya, atau yang mendapat penjagaan ketat, atau yang masih memiliki ayah mertua dan juga ibu mertua. Bab 3. Tentang penilaian terhadap cara berpikir wanita. Jika seorang lelaki sedang berusaha mendapatkan seorang wanita, ia harus menjajaki keadaan pikiran si wanita dan bertindak seperti berikut. Jika si wanita mendengarkan sang lelaki namun tidak menunjukkan perhatiannya, maka sang lelaki harus mencoba mendapatkan wanita itu melalui bantuan seorang perantara. Jika si wanita bertemu dengan sang lelaki sekali, kemudian bertemu lagi dengan mengenakan pakaian yang lebih baik dari sebelumnya, atau mendatangi sang lelaki di tempat sepi, dapat dipastikan jika wanita itu bisa didapatkan sang lelaki dengan sedikit usaha saja. Jika si wanita membiarkan dirinya didekati sang lelaki, namun ia tidak juga menyerahkan dirinya begitu saja, meski hal itu telah berlangsung cukup lama, si wanita harus dianggap sebagai wanita yang suka membuang-buang waktu dalam cinta. Tetapi karena berubah-ubahnya pikiran manusia, wanita semacam itu dapat ditaklukkan jika sang lelaki terus berusaha mendekatinya. Jika si wanita menghindari perhatian seorang lelaki, namun menghormati sang lelaki dan karena kesombongannya untuk tidak ingin menemuinya, wanita semacam itu dapat ditaklukkan dengan usaha keras, baik dengan tetap mengusahakan berhubungan akrab dengannya atau melalui seorang perantara yang sangat cerdik. Jika si wanita mencela sang lelaki dengan kata-kata kasar ketika ia didekati sang lelaki, maka wanita semacam itu seharusnya diabaikan saja. Jika si wanita mencela seorang lelaki yang mendekatinya, namun pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kasih sayangnya pada sang lelaki, wanita semacam itu harus dibuat jatuh cinta pada sang lelaki dengan cara apapun. Jika si wanita datang menemui sang lelaki di tempat sepi dan tahan dengan sentuhan-sentuhan kaki sang lelaki, berpura-pura akibat keraguan pikiran hingga tidak dapat memutuskan dan tidak menyadari hal itu, maka si wanita harus ditaklukkan dengan sabar dan usaha terus-menerus seperti berikut. Jika si wanita kebetulan tertidur di dekat sang lelaki hendaknya merangkul tubuh si wanita dengan tangan kirinya. Setelah si wanita terbangun, sang lelaki hendaknya memperhatikan sikap si wanita. Apakah si wanita menolaknya atau berpura-pura menolak, padahal sebenarnya ia menginginkan hal itu dilakukan lagi. Apa yang dilakukan sang lelaki dengan tangannya bisa pula dilakukan dengan kakinya. Jika sang lelaki berhasil hingga tahap ini,
sang lelaki harus memeluk lebih erat lagi. Jika si wanita tidak tahan dengan pelukan itu, kemudian ia bangkit. Namun sikapnya biasa saja pada sang lelaki. Pada hari berikutnya, sang lelaki dapat menganggap si wanita tidak ingin dimilikinya. Akan tetapi jika si wanita tidak muncul lagi, sang lelaki harus mencoba mendapatkannya melalui bantuan seorang perantara. Jika si wanita menghilang beberapa lama dan kemudian muncul lagi dengan sikap seperti biasa terhadap sang lelaki bisa beranggapan jika si wanita tidak akan menolak untuk diajak bersatu dengan dirinya. Jika si wanita memberikan kesempatan pada sang lelaki dan menunjukkan perasaan cintanya, sang lelaki hendaknya melanjutkan untuk bersenang-senang dengan si wanita tersebut. Adapun tanda-tanda seorang wanita telah tumbuh cintanya adalah sebagai berikut. 1. Ia akan memanggil sang lelaki tanpa disapa terlebih dulu. 2. Ia memperlihatkan dirinya kepada sang lelaki di tempat-tempat sepi. 3. Ia berbicara dengan sang lelaki dengan suara bergetar dan tidak jelas. 4. Jari-jari tangan dan kakinya basah karena keringat, dan wajahnya nampak cerah berseri-seri karena kebahagiaan. 5. Ia bertingkah dengan memijit tubuhnya sendiri dan menggosok-gosok kepalanya. 6. Jika ia memijit sang lelaki, ia hanya menggunakan satu tangan untuk memijit, sementara satu tangan lainnya digunakannya untuk menyentuh dan mengusap-usap bagian tubuh yang lain dari sang lelaki. 7. Ia mendapatkan kedua tangannya pada tubuh sang lelaki tanpa bergerak, seakan-akan ia telah dibuat terkejut akan sesuatu yang mengherankannya atau karena kelelahan. 8. Ia kadang-kadang menundukkan wajahnya ke arah paha sang lelaki, dan ketika diminta untuk menggosok atau memijat bagian itu, ia tidak menunjukkan tidak ingin untuk melakukannya. Ia menempatkan kepalanya tanpa bergerak pada tubuh sang lelaki, dan meskipun sang lelaki menekannya di antara dua anggota tubuhnya, ia tidak berusaha memindahkannya untuk jangka waktu beberapa lama. 10. Akhirnya ketika ia telah menahan segala usaha yang dilakukan sang lelaki untuk mendapatkan dirinya, ia kembali kepada sang lelaki pada hari berikutnya untuk kembali memijat tubuh sang lelaki seperti yang telah dilakukannya pada hari sebelumnya. Jika seorang wanita tidak memberikan dorongan atau menimbulkan keberanian kepada sang lelaki, namun juga tidak berusaha menghindari sang lelaki, tetapi menyembunyikan dirinya dan tetap datang ke tempat-tempat sepi, maka si wanita harus didapatkan sang lelaki dengan bantuan seorang pelayan wanita yang dekat dengannya. Jika ketika dipanggil sang lelaki, namun si wanita bertingkah laku dengan cara yang sama, maka ia harus didapatkan dengan bantuan seseorang perantara yang pandai. Tetapi jika si wanita tetap tidak mengatakan apa-apa, maka sang lelaki harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mulai melanjutkan usahanya untuk mendapatkan si wanita. Dengan demikian berakhir cara menguji jalan pikiran seorang wanita. Seorang lelaki pertama-tama harus memperkenalkan dirinya kepada si wanita
dan kemudian berusaha mengajaknya berbincang-bincang. Ia bisa memberikan isyarat cintanya pada si wanita. Jika si wanita menerima isyarat cinta itu dengan baik, sang lelaki kemudian bisa merencanakan untuk mendapatkan wanita itu tanpa rasa takut lagi. Seorang wanita yang menunjukkan cintanya melalui tanda-tanda yang terlihat jelas pada sang lelaki pada pertemuan pertama mereka akan bisa didapatkan sang lelaki dengan mudah. Dengan cara yang sama, seorang wanita penuh gairah yang menimbulkan nafsu ketika didekati, saat ditegur dengan kata-kata penuh cinta akan menjawab dengan terbuka, dengan kata-kata yang mengekspresikan cintanya. Dapat dianggap telah didapatkan sang lelaki pada saat itu juga. Dengan melihat semua wanita, apakah mereka itu bijaksana, sederhana, atau cenderung dapat dipercaya, aturan ini menyebutkan bahwa mereka yang mengungkapkan cintanya secara terbuka akan bisa didapatkan sang lelaki dengan cara yang mudah.